Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2755 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop berdoa dan bekerja. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan telah menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Yang pertama, untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1 di sana berkata begini. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Supaya apa? Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat 2. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ayat 3, perhatikan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita semua untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat. Amin. Doakan supaya para hamba-hamba Tuhan dengan gagah berani menyampaikan Injil kepada semua orang, supaya banyak orang boleh diselamatkan karena percaya kepada pemberitaan Injil. Haleluya. Doakan supaya para hamba-hamba Tuhan dijauhkan dari para pengacau dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di sini di ayat 2, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ada banyak orang ketika mendengar firman Tuhan, ada banyak orang memiliki motivasi yang lain. Mereka ingin mengeruk keuntungan pribadi. Mereka ingin menggulingkan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, yang mungkin pada saat itu sudah menjadi gembala. Lalu mereka merencanakan untuk menggulingkan hamba Tuhan itu untuk mereka yang duduk di situ dengan cara-cara yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengajarkan kita semua supaya
jemaat mendoakan hamba-hamba Tuhan supaya mereka tetap kuat dalam panggilannya, teguh dan dijauhkan daripada orang-orang yang jahat. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 3 di sana. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa apa yang kita doakan untuk hamba Tuhan, itu akan Tuhan berikan juga kepada kita. Apa yang kita doakan semua yang baik buat hamba Tuhan, semua itu akan kembali kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, doakan hamba-hamba Tuhan saudara, supaya mereka dijaga, dilindungi, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Dan percayalah, firman Tuhan ini akan ya dan amin buat saudara. Apa yang saudara doakan untuk hamba Tuhan itu akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang mendoakan hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit mendoakan hamba Tuhan. Karena beberapa waktu yang lalu saya katakan hamba Tuhan itu kasihan saudara. Orang yang melayani full time di dalam gereja, dalam jemaat, mereka itu terkadang kesepian. Selalu saya katakan, jemaat kalau ada masalah, mereka cari siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau ada pergumulan, ada persoalan, dia cari siapa? Apakah jemaat? Tentu tidak, saudara. Bapak Ibu Saudara, memang benar. Ketika kita ada persoalan pergumulan, kita bawa semua kepada Tuhan. Kita datang dan berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tapi ada kalanya kita memerlukan teman untuk kita apa? Sharing, untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau jemaat, mereka pasti akan cari pendeta, hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan, pendeta, mereka sangat-sangat menjaga kehidupan mereka. Walaupun mereka ada persoalan, ada pergumulan, tapi mereka tidak akan gembar-gemborkan kepada sembarang orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya kalau dia sampaikan kepada jemaat, itu akan menjadi cerita di tengah-tengah jemaat, di gereja di mana dia layani. Dan itu memberikan satu presiden buruk buat hamba Tuhan ini. Makanya hamba Tuhan sangat berhati-hati ketika dia mau sharing. Saudara, tidak sembarang orang. Dia cari hamba Tuhan, itu pun hamba Tuhan yang punya kredibilitas yang tinggi, yang dapat menjaga kerahasiaan supaya tidak bocor, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu kesepian. Mereka banyak sekali menutupi persoalan pergumulan yang sedang dihadapi. Dan dia betul-betul bergumul untuk berusaha menjaga kepercayaan jemaat yang sudah sharing, yang sudah konseling kepada dia tentang masalah pribadi, masalah keluarga jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu memang berat, saudara. Bapak Ibu Saudara, mereka membutuhkan dukungan doa jemaat. Hanya itu yang mereka minta. Bapak Ibu Saudara, doakan supaya apa? Mereka kuat. Seperti firman Tuhan ini kan. Supaya hati mereka teguh, kuat dalam Tuhan, setia dalam melayani. Supaya mereka dijauhkan daripada niat dari orang-orang jahat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, doakan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani saudara. Doakan mereka. Karena sudah pasti mereka setiap hari yang mendoakan jemaat. Itu pekerjaan hamba Tuhan, pendeta saudara. Dia doakan pasti semua yang baik-baik. Supaya saudara jemaat tetap sehat. Kalaupun sakit dijamah Tuhan disembuhkan. Kalaupun ada pergumulan dia bawa kepada Tuhan supaya saudara mendapatkan jalan keluar, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Pasti doa hamba Tuhan itu seperti itu supaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara mendoakan hamba Tuhan saudara? Kapan?
Saudara, kalau mungkin saudara lupa dengan hamba Tuhan, atau saudara setia mendoakan hamba Tuhan setiap hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari doakan hamba Tuhan yang melayani saudara setiap hari. Selipkan doa untuk hamba Tuhan di saat-saat saudara menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Titip hamba Tuhan yang melayani saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini Rasul Paulus mau mengajarkan kepada jemaat untuk apa? Untuk jemaat melakukan firman Tuhan. Amin. Sudah lihat ayat 4. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan firman Tuhan itu butuh komitmen. Komitmen saudara dan saya untuk menjadi pelaku firman itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Amin. Saudara harus kerjakan, lakukan. Dan Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita semua jemaat bahwa mereka tidak hanya berteori, tetapi mereka mempraktekkan. Mereka memberi teladan, mereka memberi contoh yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lakukan apa yang saudara sudah dengar dari hamba Tuhan. Lakukan. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Lakukan semua kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah dengar dari hamba Tuhan, yang mereka sampaikan melalui khotbah, melalui renungan, melalui nasihat-nasihat kepada saudara. Lakukan, kerjakan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak akan ada artinya apa-apa kalau kita hanya berteori tapi tidak melakukan. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua, untuk berkomitmen, untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ketiga, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada jemaat untuk apa? Supaya jemaat mereka mengasihi Tuhan dengan kasih yang lebih lagi. Dari hari ke hari semakin cinta Tuhan. Haleluya. Ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau saudara semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan sederhana. Apakah saudara dalam kehidupan saudara akhir-akhir ini semakin cinta Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar supaya kita semua anak-anak Tuhan semakin intim, semakin dekat, semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin mengasihi Tuhan. Dari kehidupan kita sehari-hari, semakin intim, semakin dekat, semakin lekat, semakin erat dengan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar. Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Untuk yang pertama, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang telah melayani jemaat Tuhan. Doakan pendeta, gembala saudara yang melayani saudara. Doakan mereka. Karena apa? Karena apa yang kita doakan kepada Tuhan untuk mereka, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang kedua saudara, Rasul Paulus mau mengajarkan jemaat untuk apa? Menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara sudah mendengar firman dari khotbah, renungan, dari teladan hidup para rasul, para hamba-hamba Tuhan. Lakukan dalam kehidupan saudara. Amin. Dan yang terakhir, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada jemaat supaya mereka semakin hari semakin cinta Tuhan. Amin.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kita semua menjadi bagian dalam kebenaran firman Tuhan ini dengan menjadi pelaku-pelaku firman sebagai gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.